Jadi misalnya kehidupan satwa tertentu itu ternyata banyak ditemukan di luar kawasan konservasi. Dalam hal ini berarti dia di luar kawasan cagar alam, di luar kawasan Suaka Marga Satwa, di luar taman nasional, di luar taman hutan raya, atau kemudian di luar taman wisata alam. Tapi eksistensinya ada gitu ya, yang kemudian sering kita kenal dengan namanya konservasi tinggi ya, nilai konservasi tinggi. Nah, dengan demikian ini juga menjadi penting untuk bagaimana merumuskan satu kebijakan yang bisa mengakomodasi dan menjadi satu tindakan nyata yang bisa melindungi itu ya. Sekali lagi kemudian upaya mengkonservasi. Nah, dalam konteks ini itu sejak tahun 2011 sebenarnya kebijakan ini sudah mulai muncul sejak tahun 2011. Ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mendorong wilayah-wilayah di luar kawasan konservasi tadi ya, termasuk areal penggunaan lain gitu ya, APL gitu ya. Artinya notabene yang berada di luar kawasan hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi ini untuk menjadi KIE gitu ya. Jadi muncul satu konsep mengenai KIE, kawasan ekosistem esensial gitu ya. Nah, penetapan KIE ini menjadi penting untuk mempertahankan fungsi ekosistem gitu ya, ekosistem penting tadi yang berkontribusi terhadap perlindungan biodiversity dan mendukung penghidupan manusia. Nah, bahkan sampai 2020 ya, Agustus tahun kemarin ini sudah ada 68 unit KIE ya, kawasan ekosistem esensial, meskipun belum ada satu kebijakan yang memberikan rujukan secara eksplisit. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik ya. Artinya belum ada satu kebijakan yang eksplisit pun sedikit banyak sudah ada satu kesadaran. Entah kesadaran itu diinisiasi oleh pemerintah sendiri, misalnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu di luar kawasan hutan konservasi, misalnya di kawasan hutan produksi atau di kawasan hutan lindung, maupun elemen pemerintah di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah misalnya menginisiasi tentang kawasan konservasi yang notabene di luar kawasan hutan gitu ya, atau bahkan beberapa ada yang irisan dengan kawasan hutan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin berbagi pengalaman. Itu di tahun kemarin saya memfasilitasi ikut ya, terlibat memfasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur ya dalam menginisiasi kawasan konservasi atau kawasan ekosistem esensial dalam hal ini. Jadi sudah ada inisiatif dan itu sangat menarik, termasuk pemerintah Jawa Timur ya, yang dia menginisiasi ada 4 kawasan ekosistem esensial itu. Ini total seluruh Indonesia sekarang sudah ada sekitar 1 juta hektar. Ini kan satu hal yang menarik ya. Jadi upaya konservasi dilakukan di luar kawasan hutan konservasi. Jadi ada satu fenomena aktualisasi konsep konservasi di luar kawasan konservasi. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ada 29 taman keanekaragaman hayati, ada 13 KIE berupa lahan basah, ada KIE berupa 10 koridor. Koridor itu tempat jalur migrasi satwa gitu ya. Kemudian ada 12 areal bernilai konservasi tinggi atau APKT, dan kemudian ada 4 kawasan ekosistem esensial KARS gitu ya. Jadi termasuk kawasan KARS, kawasan Kapur itu juga dinilai mempunyai fungsi konservasi yang cukup tinggi. Kemudian walaupun secara aktual dia di luar kawasan hutan konservasi, tetapi dipandang penting juga untuk didekati dengan upaya perlindungan gitu ya, atau konservasi. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, jadi meskipun belum ada satu kebijakan ya, misalnya dalam level undang-undang yang secara eksplisit menyatakan mengenai pengaturan kawasan ekosistem esensial, tetapi ada beberapa regulasi yang memang secara eksplisit ini mengisyaratkan. Misalnya di dalam PP nomor 28 tahun 2011 yang saya sudah kemukakan kemarin, PP ini merupakan PP pengganti dari PP nomor 68 tahun 2014
tahun 1999 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. PP ini juga sudah direvisi sebenarnya. Sekarang sudah ada PP nomor 105 2015. Sorry, 2018. PP 105 tahun 2018. PP itu mengatur beberapa perubahan gitu ya. Jadi tidak mengganti PP 28, tapi dia merevisi beberapa ketentuan di dalam PP 28 tahun 2011. Nah, hanya memang ada satu pasal yang masih bertahan dan tidak direvisi oleh PP 105 tahun 2018 itu yang notabene dia sudah mengisyaratkan tentang arti pentingnya upaya konservasi terhadap biodiversity ya, di luar kawasan konservasi. Nah, ini antara lain muncul di pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa perlindungan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam begitu ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B ini, termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial. Nah, ini bahkan secara eksplisit diisyaratkan di situ ya. Jadi termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial. Nah, ini kan sebenarnya memberikan arti pada kita bahwa upaya konservasi ya, perlindungan dalam hal ini ya, itu tidak semata-mata pada KSA dan KPA gitu ya. Ditambah lagi taman buru tadi ya, tidak semata-mata ada di kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman pelestarian alam, kawasan taman hutan raya atau kemudian cagar taman wisata alam, tetapi juga kemudian termasuk terhadap kawasan ekosistem esensial. Nah, yang notabene ternyata dia di luar KSA dan KPA, di luar kawasan ekosistem. Nah, di situ misalnya dijelaskan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan kawasan ekosistem esensial ini adalah ada ekosistem kars, ada lahan basah, gitu ya. Di situ meliputi ada danau, sungai, rawa, payau, wilayah pasang surut, gitu ya. Juga kemudian mangrove, gitu ya, dan gambut yang notabene berada di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, dalam konteks ini menjadi kewenangan Pemda, jadi tidak semata-mata sekedar merupakan otoritas pada pemerintah pusat ya, tetapi pemerintah daerah juga punya kewenangan, meskipun memang dinamika dari gagasan mengenai KIE ini juga cukup dilematis ya, dalam arti belum ada satu ketentuan yang menyatakan secara eksplisit pada level undang-undang dan kemudian mewajibkan. Nah, sehingga memang kebutuhan ini berangkat dari sifatnya yang voluntary, gitu ya, kerelaan. Gitu. Jadi kerelaan misalnya termasuk dengan kapasitas dan keberadaan pemerintah daerah dalam hal ini adalah provinsi. Nah, antara lain ini kemudian muncul di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, di mana di situ ada salah satu ketentuan yang berkaitan dengan pembagian urusan ya. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi gitu ya. Misalnya itu disebutkan di pasal 14 ayat 1 terkait dengan pembagian urusan ini menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, itu sudah jelas ya, sehingga pasca berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 ini maka semua urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, ya, baik kehutanan, kelautan, dan perikanan, kemudian SDM ya, energi sumber daya mineral, ini hanya menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, juga kemudian ditegaskan itu di dalam lampiran undang-undang ini, tepatnya di dalam lampiran BB gitu ya, pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, lebih tepat lagi di sub urusan tentang konservasi sumber daya alam, sumber daya alam dan ekosistemnya. Ini ada kewenangan daerah provinsi ya, yang kemudian tersebut di situ
di dalam huruf C bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam ini merupakan porsi otoritas pemerintah provinsi. Di situ disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting. Nah, kawasan ekosistem bernilai kawasan bernilai ekosistem penting ini sebenarnya juga artinya atau maknanya ini sama dengan kawasan ekosistem esensial. Nah, ini sebagaimana kita juga paham ya, beberapa kali saya juga sempat singgung, kita memang ada kekacauan dalam soal formulasi nomenklatur, ya, terutama terkait juga dengan bidang konservasi. Tapi ini disepakati bahwa sebagian besar atau semuanya menyepakati bahwa makna dari kawasan bernilai ekosistem penting ini sebenarnya yang dimaksud adalah KEE, ya, kawasan ekosistem esensial, sebagaimana pernah diatur di dalam PP nomor 28 tahun 2011 gitu ya. Jadi ini sekali lagi menegaskan gitu ya, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini provinsi itu punya kewenangan. Nah, hanya sekali lagi karena kewenangan ini sifatnya adalah menjadi beban ya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kemudian pemerintah provinsi menganggap ini satu hal yang sangat penting, maka dia akan menginisiasi. Dan ini sifatnya adalah voluntary. Jadi kesukarelaan sejauh mana dia menganggap penting pemerintah provinsi. Sehingga memang itu dilemanya. Nah, namun beberapa provinsi memang serius, jadi menginisiasi itu sebagai satu kebutuhan serius gitu ya, bahwa daerah itu juga bisa menginisiasi sebuah upaya konservasi yang notabene itu berada di luar kawasan konservasi. Nah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saya coba fasilitasi di tahun yang lalu. Sehingga memang formulasi dari argumentasi ini menjadi satu bahan bagi saya untuk memprovokasi mereka ya, untuk semakin firm memformulasikan atau menyusun mengenai kebijakan kawasan ekosistem esensial. Nah, apalagi sebelum berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 sebenarnya juga secara tidak langsung sudah disyaratkan oleh berbagai kebijakan. Ya. Misalnya pernah ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah. Nah, di situ disebutkan di pasal 1 ayat 1 ya, bahwa dalam melaksanakan kebijakan gitu ya, dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pasal, sorry ini bukan pasal 1, ini pasal 9 atau pasal 10, saya lupa. Dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A itu ya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Jadi ini sekali lagi menyebutkan kawasan bernilai penting ya. Ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi sebenarnya dia mengarah pada satu makna yang sama. Undang-Undang 23 tahun 2014 menyebut nomenklaturnya dengan kawasan bernilai ekosistem penting. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2009 itu menyebut tentang istilah kawasan bernilai penting gitu ya. Nah, jadi kita bisa maknai bahwa kawasan bernilai ekosistem penting itu ya, ini sebagaimana juga yang dimaksud di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagai kawasan bernilai penting bagi konservasi hayati gitu ya. Nah, sama halnya kemudian ini yang dimaksud sebagai KEE gitu ya. Kawasan ekosistem esensial. Kewenangan penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial ini pada provinsi ini juga sebenarnya bisa kita simpulkan dari misalnya Menteri Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri ya, yang menyebut dalam uraian pedoman implementasi tugas pembantuan pada urusan pemerintahan bidang kehutanan itu,
Misalnya di Permen LHK nomor 67 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 kepada 33 gubernur. Ini dalam lampirannya menyatakan bahwa di dalam bidang konservasi SDA dan ekosistem itu ada satu subkomponen penetapan kawasan ekosistem esensial dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Itu yang bisa diserahkan atau kewenangannya itu ada pada provinsi atau gubernur gitu ya. Nah, di mana tujuannya itu dari penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial ini adalah itu untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder terkait mengenai usulan penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial gitu ya kepada gubernur. Jadi kita paham bahwa dalam satu area tentu akan ada berbagai macam pemangku kepentingan ya atau stakeholder gitu ya. Dan juga tujuannya untuk memproses penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada gubernur. Nah, Jawa Timur ini sebenarnya dia sudah berproses lama, itu sejak tahun 2000. Yang pertama itu sejak tahun 2011 gitu ya. Ada satu daerah gitu ya, Kabupaten Banyuwangi itu menginisiasi kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang. Nah, waktu itu belum ada Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu ya. Masih kewenangan kabupaten waktu itu masih ada. Waktu itu kemudian diusulkan gagasan kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang itu di daerah perairan di ujung timur Pulau Jawa ya, di selatan Banyuwangi, berbatasan dengan Taman Nasional Alas Purwo. Nah, di mana di situ habitat mangrove itu cukup penting di sana sebagai daerah penyangga, antisipasi tsunami dan lain sebagainya. Juga kemudian di situ menjadi habitat bagi kehidupan satwa, terutama burung, termasuk burung migran. Nah, itu sudah diinisiasi sejak tahun 2011. Dan hingga di tahun 2020 kemarin gitu ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bahkan sudah mempunyai sudah menetapkan 4 kawasan ekosistem esensial. Itu ada kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang tadi yang saya sebut tadi. Ini kemudian dikukuhkan lagi melalui keputusan gubernur. Ini yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ada kawasan ekosistem esensial Pantai Panorama Kili-Kili ya. Itu ada di Kabupaten ini ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur juga. Nah, di KEE Pantai Kili-Kili ini juga menarik. Jadi dia di sana ini yang kedua ini bukan Kili-Kili ya. Ini apa namanya saya lupa ini. Ini ada di Kabupaten Gresik ini. Ujung Pangkah. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Ujung Pangkah. Nah, yang Ujung Pangkah ini merupakan area mangrove dan di situ dia dikelilingi oleh berbagai pusat industri ya, pabrik petrokimia dan lain sebagainya, pabrik oil and gas segala gitu ya, minyak dan gas bumi gitu di daerah pantai utara di Gresik itu. Nah, sementara di situ ada satu wilayah yang tidak cukup luas sebenarnya, ada sekitar tidak lebih dari 50 hektar gitu ya. Tapi itu menjadi sangat penting karena hutan mangrove di situ itu menjadi tempat migrasi burung migran. Jadi ada spesies burung migran itu yang berasal dari Asia Tengah gitu ya, yang kemudian sering hinggap di situ sebelum kemudian mereka terbang lagi menyeberang ke Australia. Nah, itu juga sudah ditetapkan itu di Kabupaten Gresik itu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada kawasan ekosistem esensial Pulau Masa Kambing. Itu ada satu pulau kecil itu ya di perairan Madura di sebelah timur ke utara. Dia tepatnya di antara Kalimantan dan Madura gitu ya. Ada namanya satu pulau yang kecil itu Pulau Masa Kambing.
Nah, di situ menjadi habitat dari burung kakak tua, jambul kuning kerdil gitu ya. Jadi itu satu-satunya itu ya, burung kakak tua jambul kuning kerdil itu ada di situ. Dan sekarang itu hanya tinggal sekitar 25 ekor. Nah, notabene Pulau Masa Kambing itu bukan merupakan kawasan hutan konservasi. Nah, maka kemudian juga dipandang penting untuk menetapkan itu sebagai kawasan ekosistem esensial untuk bisa mempertahankan salah satu spesies kunci ya dalam hal ini adalah burung kakak tua jambul kuning kerdil itu dikerangkai dengan kebijakan SK Gubernur tentang kawasan ekosistem esensial di Pulau Masa Kambing. Ini pulau sangat kecil sekali, jadi penduduknya aja tidak lebih dari hanya berapa kakak gitu ya, tidak lebih dari 200 jiwa gitu di dalam pulau itu. Kemudian ada juga kawasan ekosistem esensial Pantai Taman Kili-Kili, gitu ya, itu di Kabupaten Trenggalek. Ini juga berada di luar kawasan konservasi, kawasan hutan konservasi, meskipun beririsan sebagian besar dengan kawasan hutan produksi ya. Di situ ada kawasan hutan produksi yang memang kewenangannya dilakukan oleh BUMN, Perum Perhutani, tapi pemerintah provinsi juga memandang penting untuk mengupayakan konservasi di situ karena di situ menjadi tempat mendaratnya penyu. Jadi di situ menjadi tempat mendarat penyu dan kemudian penyu di situ bertelur dan kemudian berkembang biak sebelum kemudian mereka kembali lagi ke laut. Gitu. Ada satu pantai gitu, tidak luas juga itu untuk kawasan ekosistem esensial Pantai Taman Kili-Kili sekitar 50-an hektar. Nah itu juga kemudian jadi dianggap penting sebagai bagian untuk menginisiasi upaya konservasi gitu ya. Dalam hal ini karena dia berada di luar kawasan konservasi, maka dengan satu pendekatan kebijakan menginisiasi apa yang disebut sebagai KEE atau kawasan ekosistem esensial. Nah, ini teman-teman satu isu lagi terkait dengan konservasi yang notabene itu dengan semakin berkembangnya kebutuhan kebijakan, walaupun sampai saat ini belum ada satu aturan yang mendasari secara tegas ya, menjadi satu dasar hukum yang bersifat mengatur secara sistematis. Tetapi sebagai satu kebutuhan kebijakan ini semakin mendesak ya untuk direalisasikan. Dan ini menunjukkan sekali lagi pada kita bahwa upaya konservasi tidak harus dengan penetapan satu kawasan tertentu menjadi kawasan konservasi, maksudnya dalam hal ini kawasan hutan konservasi. Tetapi ada realita bahwa di luar kawasan hutan, di luar kawasan hutan konservasi itu masih bisa ditemui berbagai fenomena nilai konservasi tinggi, gitu ya. Apakah dari konteks spesies satwanya, apakah dari konteks spesies floranya, gitu ya. Yang notabene tentu juga kemudian perlu dilindungi. Jadi tidak lantas semata-mata ketika dia berada di luar kawasan hutan konservasi kemudian tidak perlu dilindungi, gitu ya. Terlepas misalnya kita juga sudah punya undang-undang tentang spesies yang dilindungi dan tidak dilindungi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang spesies yang dilindungi atau tidak dilindungi. Tetapi juga penting untuk bagaimana mengelola ya satu habitat yang notabene juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam upaya perlindungan gitu ya, konservasi terhadap biodiversity dan juga dalam hal ini terhadap kawasan ekosistemnya. Nah ini teman-teman mungkin ada pertanyaan atau respon, silahkan kalau ada pertanyaan. Dan ini masih sangat baru gitu ya, gagasan kebijakan ini masih sangat baru. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin mengangkat isu ini menjadi satu karya tulis ya untuk skripsi, itu menjadi sangat menarik. Belum ada yang mengangkat tentang isu mengenai kawasan ekosistem esensial. Ada pertanyaan mungkin?
Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Ridwan. Terkait dengan penetapan KAE ini, khususnya pada kawasan Kars, apakah ada perbedaan dengan penetapan KBAK, Pak? Sebenarnya lebih kepada ini ya, otoritas yang secara langsung ada di situ ya. Misalnya untuk kawasan Kars itu sebenarnya bisa juga dia diinisiasi oleh pemerintah provinsi, bisa juga dia diinisiasi oleh, ada juga ya kawasan Kars itu misalnya dia sudah ditetapkan sebagai apa namanya, kawasan apa ya istilahnya itu ya. Ada juga kewenangan Menteri SDM yang bisa menetapkan tentang kawasan Kars itu sebagai kawasan apa strategis atau apa gitu ya, saya lupa ingat itu. Tapi dia maknanya dia mirip dengan KAE. Memang apa kalkulasinya memang tentu akan sedikit berbeda ya terkait dengan karakteristik apa masing-masing wilayah ya. Misalnya antara ABKT ya, areal bernilai konservasi tinggi gitu ya. Kemudian dengan daerah lahan basah. Tentu agak sedikit berbeda. Misalnya pendekatan untuk konteks lahan basah itu ya tentu berkaitan dengan bagaimana nilai penting dan nilai strategis dari ekosistem lahan basah yang ada, misalnya mangrove atau misalnya gambut atau misalnya rawa gitu ya. Dengan misalnya ABKT, misalnya dalam konteks ABKT di situ ditemukan kawasan di luar area di luar kawasan hutan konservasi itu ternyata masih memiliki koleksi ya spesies, apakah satwa, apakah kemudian fauna yang relatif masih penting gitu ya. Misalnya ini juga menarik ya. Pernah muncul gagasan itu di dunia perkebunan gitu ya. Jadi beberapa pemegang konsesi perkebunan ya, perusahaan-perusahaan besar perkebunan sawit itu misalnya, ternyata di dalam area konsesi mereka itu masih ada kawasan-kawasan tertentu ya, yang misalnya dia belum habiskan ya, belum land clearing dan kemudian belum dialihfungsikan menjadi kebun. Itu ternyata dia mempunyai beberapa spesies ya yang itu menjadikan indikasi sebagai areal bernilai konservasi tinggi. Nah, tentu kemudian treatmentnya agak berbeda dalam arti lebih ke soal menentukan apa istilahnya argumentasi ya untuk sampai pada kesimpulan bahwa ini penting untuk ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial. Walaupun sifatnya juga loose gitu ya, tidak strict amat karena ya sekali lagi ini masih sifatnya voluntary. Jadi misalnya pemerintah Provinsi Jawa Timur tadi menempatkan 4 atau menetapkan 4 kawasan ekosistem esensial itu juga sifatnya hanya voluntary ya, kerelaan dari pemerintah provinsi. Atau kemudian pemerintah Jawa Tengah itu juga sudah menetapkan, kalau tidak salah saya pernah baca ada 2 juga kawasan ekosistem esensial dan dua-duanya itu basisnya itu lahan basah, mangrove juga itu. Itu ada di daerah pantai utara di dekat Rembang sama satu lagi di daerah pantai selatan di daerah Kebumen gitu. Jadi lebih ke karakteristik ya. Meskipun itu tidak strict amat. Jadi lebih berangkat dari kesadaran voluntary dari pemegang otoritas terkait. Kalau itu di luar kawasan hutan itu, maka pemerintah provinsi itu relatif punya kewenangan paling relevan untuk menginisiasi kebijakan penetapan KAE tadi ya secara voluntary. Atau kalau di situ misalnya otoritasnya dia paling dekat itu dimiliki oleh SDM gitu ya. Saya tuh lupa istilahnya tentang kawasan Kars. Ada satu peraturan Menteri SDM tentang penetapan Kars ya. KBAK, Pak. KBAK. Kawasan sorry apa istilahnya tuh? Kawasan bentang alam Kars. Bentang alam Kars itu. Nah, itu sebenarnya secara esensial atau secara substansi dia sebenarnya sudah merupakan representasi dari
dari KAE itu. Walaupun konteksnya itu tidak merujuk spesifik pada upaya perlindungan spesies ya, tetapi dalam konteks dia sebagai bentang alam, KPAK, bentang alam kars, itu juga menjadi penting ya, ekosistem yang penting untuk kemudian dilindungi. Di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi, itu juga sekarang menjadi tarik-menarik itu kewenangannya. Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, mereka juga menginisiasi setelah berhasil dengan kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga ingin mendorong kepada provinsi untuk penetapan beberapa wilayah geopark gitu ya di sana gitu ya. Nah, cuman nggak tahu itu apakah nanti akan berbenturan secara otoritas dengan ESDM. Tapi sebagai satu gagasan yang berangkat dengan kesadaran untuk melindungi itu menarik. Lepas dari beberapa motivasi yang mungkin kita tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu terdengar betul ya. Misalnya kasus Banyuwangi itu kan bupatinya sangat gandrung sekali ya dengan upaya dengan pendekatan apa-apa itu dikaitkan dengan upaya pariwisata. Jadi Teluk Pangpang itu didesain sedemikian rupa agar menjadi kawasan pariwisata gitu ya. Jadi kira-kira ada hidden agenda di situ, meskipun kemudian dengan atau meskipun ada hidden agenda, tetapi yang penting dia berangkat dari kesadaran tentang upaya perlindungan gitu. Termasuk kemudian gagasan untuk menginisiasi tentang geopark. Nah, ini mereka sekarang sedang mengejar-ngejar juga untuk meminta agar pemerintah provinsi itu juga mau menetapkan beberapa geopark yang ada di Banyuwangi. Saya nggak tahu apakah nanti akan benturan dengan kewenangan SDM gitu ya. Saya juga belum cek apakah beberapa geopark di sana sudah ditetapkan sebagai KPAK kawasan bentang alam kars atau belum. Itu Mas Ridwan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada, mohon izin saya untuk mengakhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lalu. Mohon izin untuk live forum. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh. Sehat selalu.